Setiap detik punya kisah, setiap nama menyimpan perjuangan, dan setiap suara adalah bagian dari sejarah. Selamat datang di Suara Sejarah, tempat di mana masa lalu berbicara dan kita mendengarkannya kembali dengan cara yang asik. Aku Agung. Dan aku Emita. Nah, kita berdua bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan. Entah lagi coffee break, nikmatin jajan di kantin, atau dengerin podcast ini pas lagi diputerin di jam pelajaran sejarah. Anyways, Gung, kamu tahu gak sih kalau misalnya salah satu cikal bakal lahirnya nasionalisme di Indonesia tuh justru dimulai jauh dari tanah air? Nah, iya tuh. Bukan di Jakarta, bukan di Yogyakarta, atau di Bandung, tapi di Belanda. Bayangin tuh. Di sana, para mahasiswa asal negeri kita membentuk sebuah organisasi bernama Indisch Vereniging yang nantinya dikenal sebagai Perhimpunan Indonesia. Oh iya, bener banget tuh. Fun fact-nya tuh, organisasi ini lahir di tahun 1908, jadi barengan gitu sama lahirnya Budi Utomo. Bedanya, kalau Budi Utomo tuh berdiri di Hindia Belanda. Nah, kalau Indisch Vereniging nih justru lahir di semangat circle para pelajar-pelajar yang lagi nyari ilmu di Eropa. Istilahnya sih mereka kayak kembar, tapi nggak sama gitu ya, Gung? Ya, bisa dibilang gitu, Mit. Para pendirinya tuh antara lain pelajar keren. Ada Sultan Kasayangan Soripada Harahap sama R.M. Noto Suroto. Waktu itu, mereka cuma pengen bikin kayak circle gitu, tempat kumpul aja buat mereka ngobrol dan saling bantu. Jadi, awalnya belum ada unsur politiknya sama sekali kan ya? Sama sekali belum, Mit. Fokusnya mereka tuh masih soal pendidikan dan kebersamaan aja. Tapi lama-lama arah perjuangan organisasi ini tuh mulai berubah. Mereka mulai sadar kalau mereka juga perlu memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Nah, iya kan? Jadi dari sini lama-lama muncul kesadaran nasionalisme yang nantinya bakal mengubah semuanya. Oh iya, Mit, hampir lupa. Apa tuh, Gung? FYI aja nih ya. Di awal berdirinya organisasi ini masih bersifat kooperatif, alias belum menentang pemerintahan kolonial. Tapi, nanti di bagian akhir kita bakal bahas gimana mereka akhirnya memilih jalan yang berbeda. Nah, iya, jadi ada twistnya gitu kan? Nah, pendengar Suara Sejarah, tadi kita udah bahas kalau Indisch Vereniging awalnya cuma circle mahasiswa Indonesia di Belanda. Tapi, semuanya mulai berubah sekitar tahun 1913. Yap, 100 buat kamu. Waktu itu muncul orang baru yang punya pandangan lebih tajam soal politik dan juga masa depan bangsa, yaitu si trio yang kita kenal dengan 3 serangkai. Mereka tuh ada Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan juga Suwardi Suryaningrat, atau yang lebih kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Jadi, mereka yang pertama kali menggetarkan suasana isi circle ini. Gagasannya tajam, mereka mulai ngomongin soal kemerdekaan, keadilan, dan harga diri bangsa. Bayangin aja, dari yang tadinya cuma kumpul ngobrol soal kuliah, tiba-tiba jadi ngebahas masa depan Hindia Belanda. Oh iya, Gung, perubahan itu juga nggak lepas loh dari peran si J.H. Abendanon, yaitu tokoh Belanda yang peduli banget sama pendidikan pribumi. Walau bukan orang Nusantara, dia sempat diangkat jadi anggota kehormatan organisasi ini pada tahun 1916. Nah, dari sinilah mulai muncul semangat baru, Mit. Tahun 1922, organisasi ini resmi ganti nama jadi Indisch Vereniging. Udah pakai nama Indo mereka, bukan Indisch lagi. Mereka juga mulai nerbitin buletin berjudul Hindia Putra. Gokil nggak sih? Wah, gokil banget sih. Mereka hitungannya berani banget ya buat mulai. Menariknya, walau buletin itu belum berisi politik, semangat nasionalismenya tuh mulai terasa nih. Mereka udah berani memperkenalkan nama baru, yaitu Indonesia. Yap, ini langkah besar banget. Ini tuh momen penting karena inilah organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia secara resmi. Bukan lagi Hindia, tapi Indonesia. Di sini tuh mereka udah mulai menolak kolonialisme dan mengakui jati diri bangsa sendiri. Jadi bisa dibilang kayak lewat perubahan nama itu, arah organisasi mulai bergeser kan ya? Dari sosial dan pendidikan menuju ke arah politik dan juga perjuangan. Setuju banget, Mit. Dan perubahan itu bakal makin terasa di tahun-tahun berikutnya. Waktu mereka mulai terbuka menolak kerjasama dengan Belanda, tapi itu nanti di bagian selanjutnya.
Nah, kita kan udah lihat ya bagaimana Indies Vereniging berubah jadi Indonesia's Vereniging dan mulai kenal sama istilah Indonesia. Nah, perubahan selanjutnya terjadi pas Iwa Kusuma Sumantri jadi ketua organisasi ini sekitar tahun 1923. Yap, jadi di masa Iwa ini nih, organisasi ini sudah mulai vokal soal kemerdekaan. Mereka nggak cuma bahas hal biasa lagi, tapi mulai ngebahas strategi politik. Gimana caranya bangsa ini bisa merdeka? Gak kaleng-kaleng seberapa beraninya mereka pada saat itu. Wah, patut dikagumi sih. Bukan cuma itu. Tahun 1924, pas M. Nazir Datuk Pamuncak jadi ketua, mereka ngambil langkah anti mainstream lagi nih. Majalah Hindia Putra, mereka ubah namanya jadi Indonesia Merdeka. Nama yang gokil banget. Terus berani banget lagi, karena di masa itu tuh ngomong Indonesia Merdeka aja udah dianggap provokatif. Tapi mereka nggak takut sama sekali, karena itu lambang tekad mereka kalau Indonesia tuh harus bebas dari penjajahan. Tuh berani di situ, kerennya lagi di tahun 1925, organisasi ini juga resmi mengganti nama jadi Perhimpunan Indonesia, seperti yang kita kenal sekarang. Nama ini yang menegaskan identitas bangsa dan juga arah perjuangan mereka. Jadi, mulai dari sini nih, mereka ambil langkah super tegas kalau Perhimpunan Indonesia tuh milih jalur non-kooperatif. Atau gampangnya, berjuang tanpa bekerjasama dengan penjajah. Wah, langkah yang keren. Karena mereka tuh percaya kalau misalnya kemerdekaan sejati nggak bisa didapat lewat kompromi-kompromian sama si Belanda itu. Harus lewat kekuatan sendiri. Entah lewat pendidikan, persatuan, dan juga keyakinan atas kemampuan bangsa. Nah iya, bener tuh Mit. Intinya nih ya, prinsip perjuangan mereka kuat banget. Dan semuanya tuh diarahin buat ngebangun kepercayaan diri bangsa Indonesia. Biar nggak terus bergantung pada kekuasaan kolonial. Bener banget tuh. Jadi dari sini jelaskan ya, kalau misalnya Perhimpunan Indonesia tuh bukan cuma organisasi mahasiswa atau circle sosialita biasa. Mereka itu udah jadi pionir bangsa yang menanam benih nasionalisme Indonesia. Setuju banget Mit. Oke, lanjut ya. Di tahun 1926, Perhimpunan Indonesia masuk stage baru. Seorang tokoh muda yang kalem tapi tegas, Muhammad Hatta, terpilih jadi ketua. Dan sejak saat itu, arah perjuangan PI ini makin jelas. Hatta tuh bukan tipe perjuangan cuma sebatas semangat doang, tapi juga harus dibangun lewat pendidikan politik. Hatta tuh percaya kalau kemerdekaan sejati ini bisa lahir dari rakyat yang sadar dan juga berpikir kritis. Yap, 100 buat kamu Mit. Buat Hatta, perjuangan tuh bukan cuma soal melawan penjajah atau FOMO doang, tapi juga membangun bangsa dari dalam. Makanya, dia mendorong ide koperasi, supaya rakyat bisa mandiri secara ekonomi tanpa bergantung pada Belanda. Oh iya, jangan sampai lupa, Majalah Indonesia Merdeka makin aktif dan gacor di masa kepemimpinannya. Dari situ tuh, gagasan tentang kebebasan dan juga persatuan bangsa Indonesia menyebar luas kemana-mana, bahkan sampai ke tanah air. Yang menarik nih, Hatta makin keren juga. Dia tuh ngebawa perjuangan PI ke ranah internasional. Bayangin, mereka hadir di konferensi Paris dan Brussels, terus memperkenalkan perjuangan bangsa Indonesia ke mata dunia dengan cara yang elegan dan diplomatis. Duh, bener-bener ya Bapak Wakil Presiden pertama kita ini. Hatta tuh nunjukin kalau perlawanan tuh nggak selalu lewat senjata atau main fisik doang. Kadang kekuatan ide dan juga pengetahuan jauh lebih tajam dan ngena daripada peluru. Nah iya, bener tuh Mit. Dan dari sini nih, semangat perjuangan intelektual PI mulai makin berakar kuat. Istilahnya, mereka bukan cuma di Belanda, tapi juga di hati para pejuang di tanah air. Bukan cuma itu, setelah masa Hatta, semangat itu masih terus hidup dan juga menginspirasi banyak gerakan lokal di Indonesia. Nah, itu yang bakal kita bahas di bagian selanjutnya. Sayangnya, setiap perjuangan tuh pasti ada aja masalahnya. Perjuangan Perhimpunan Indonesia ternyata akhirnya nggak semulus itu. Pada tahun 1927, pemerintah Belanda mulai panik dan takut nih sama gebrakan mereka. Hatta dan beberapa anggota PI pun ditangkap dan juga diinterogasi setelah penggerebekan besar-besaran. Setuju banget, Mit. Walau akhirnya Hatta dibebasin, tekanan dari Belanda makin kuat nih. Mereka tuh takut banget sama si PI ini. Banyak anggota PI yang akhirnya memilih pulang ke kampung masing-masing. Dan sejak saat itu, aktivitas organisasi ini sayangnya mulai menurun. Tapi Gung, meski PI perlahan melemah, ide dan juga semangatnya nggak berhenti di situ dan malahan menyebar. Pemikiran tentang kemerdekaan, kemandirian, dan juga kesatuan bangsa mulai tumbuh di Indonesia. Yes, magicnya di situ. Gagasan-gagasan yang dulu lahir di tanah asing justru jadi bahan bakar utama perjuangan nasional di tanah air. Mereka tuh nunjukin kalau kemerdekaan bisa diperjuangkan sama akal, keyakinan, dan keberanian berpikir bebas.
Intinya, walaupun Perhimpunan Indonesia akhirnya berhenti berjuang di Belanda, api semangat mereka tuh nggak pernah padam. Semangat perjuangan mereka masih terus hidup dalam setiap langkah bangsa menuju kemerdekaan. Warisan PI bukan sekedar catatan sejarah yang nggak penting, tapi pesan moral bahwa perjuangan bukan hanya soal senjata, tapi juga tentang pikiran, persatuan, dan keyakinan pada Indonesia. Ingat tujuan kita, satu bangsa, satu semangat, dan satu tujuan, Indonesia merdeka.